Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf ya, Waalaikumsalam. untuk sekian kalinya saya nggak ke kampus karena lagi pileknya lagi puncaknya kayak gini kan. Mudah-mudahan nggak sering batuk nanti ya. Jadi kalau batuk, mohon maaf. Biasa penyakit apa penyakit rutin tahunan gitu ya. Baik, karena sudah hadir 20 dari 24 akan saya mulai. QR code untuk presensi sudah saya share di chatting room. Silakan untuk diisi ya presensi. Silakan diisi. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah, Halo? Prof. Terlihat, Pak. Ya, terima kasih ya. Sorry, nanti kalau batuk-batuk, saya tahu. Irsin, maaf ya. Baik, saya lanjutkan kaitan dengan catatan saya betul nggak sampai di sini ya. Bentar ya. Ya, ya, udah betul. Jadi saya lanjutkan kaitan dengan introduction to big data management ya. Mari kita lihat salah satu yang sudah live digunakan secara real itu adalah dan eh, walaupun itu berbayar, tapi ada beberapa hal yang digratiskan ya oleh Google ya. Dia mengembangkan apa yang disebut dengan hidup. Hidup itu nggak ada singkatannya. Kadang-kadang di kalau kita baca ada yang mencoba menyingkat, tapi yang saya ketahui hidup itu just the name ya, nama yang dikembangkan oleh Google. Sorry, pecat ini. Okay. Baik, kita lihat bagaimana ekosistem dari hidup ya. Jadi hidup tepatnya dia mengembangkan yang disebut dengan FSC hidup, dan ini di dunia dikenal sebagai sebuah framework yang mendasari bagaimana penyimpanan maupun pemrosesan database yang sangat besar secara terdistribusi. Itu satu tantangan karena selama ini kalau kita membutuhkan data besar itu ya kita membeli sebuah storage yang online keseluruhan disimpan dalam satu sistem itu ya, tidak terdistribusi. Dan bukan hanya Google sebenarnya, tapi yang beberapa paper yang saya baca yang terbuka itu ada dari Google yang paling banyak bisa dipakai untuk keperluan pengajaran ya. Jadi Google mengembangkan dengan adanya sekarang di mana memang cloud computing itu fakta ya kan dan dipakai oleh publik, maka Google harus tidak boleh tidak dia mengembangkan sebuah data yang juga tidak harus tersimpan dalam sebuah sistem. Untuk itu di dalam Hadoop itu yang sistemnya itu dikenal dengan Hadoop Distributed File System, disingkat dengan HDFS. Sistem file ini terdistribusi ya, namanya Hadoop. Untuk itu sifatnya satu scalable. Artinya buat HDFS yang dikembangkan Google itu adanya perubahan-perubahan skalabilitas yang menjadi besar, kecil, itu tidak lagi menjadi persoalan. Kedua adalah fault tolerant. Dia ramah terhadap adanya gangguan. Kenapa? Karena dia tidak disimpan dalam sebuah mesin saja kan, tapi disimpan dalam istilahnya node ya kan, kalau di dalam distributed, di mana setiap node itu dijalankan oleh sebuah mesin yang berbeda.
Ya. Jadi scalable dan fault tolerant storage system inilah yang didesain oleh Google untuk memungkinkan menangani large file ya, file-file yang besar across di sejumlah mesin yang tidak harus berada di dalam lokasi yang sama, multiple machines. Nah, di dalam file sistemnya, ya, itu memang ada sama dengan kalau kita mau menggunakan file di Unix atau di Microsoft, itu kita bisa di dalamnya ada programming yang memungkinkan mengatur file itu bisa dilakukan secara otomatis ya. Dikenal model pemrogramannya di HDFS itu dengan sebutan map reduce ya. Saya cuma introduction. Nanti kalau tertarik kamu tinggal cari papernya ya kan, bagaimana map reduce itu dikembangkan lebih jauh. Jadi ini model pemrograman untuk melakukan pemrosesan dataset yang sangat besar di dalam sejumlah mesin yang paralel. Ingat ya, begitu paralel itu prosesornya harus lebih dari satu. Kalau enggak disebut paralel. Dan paralel itu tidak harus berada dalam mesin yang sama. Jadi sebuah komputer itu bisa ada 100 sekian 100 sekian prosesor ya. Saya pernah membeli dibantu oleh bank untuk keperluan OTBK SPMB itu ya, di dalamnya ada 144 prosesor. Gede itu ya. Nah, sehingga dia bisa mengeksekusi data yang sangat besar secara paralel. Tapi paralelnya ini juga terdistribusi sekali lagi dalam sejumlah mesin. Muncul istilah IARN ya, yet another resource negotiator ya. Itu artinya bahwa di ADFS itu ada manajernya, di mana manajer ini dia mengelola dan menjadwalkan tugas-tugas across the cluster. Jadi istilahnya sebuah mesin yang terdistribusi itu disebut dengan cluster mesin gitu ya. Sekali lagi, tidak harus berada di dalam mesin yang sama. Hadoop juga punya Hadoop Common, semacam library yang menyediakan utilitas dan berbagai library di mana sejumlah fasilitas library ini dikembangkan untuk mendukung modul-modul Hadoop ya. Ya. HDFS tadi disebut dengan distributed storage system yang memungkinkan untuk menyimpan data yang besar dengan cara split ya. Jadi membagi data yang besar itu dalam sejumlah blok. Blok ini sekali lagi tidak ditempatkan dalam satu mesin yang sama, tetapi didistribusi ke sejumlah yang disebut dengan cluster. Satu cluster bisa ada beberapa mesin yang beberapa mesin yang berjalan secara paralel. Blok itu adalah sebutan ukuran file. Ya, kalau mau detail saya belum telusuri ya, satu blok itu berapa byte. Itu adalah apapun file yang kita ciptakan itu pasti didefinisikan dulu satu bloknya terdiri dari berapa byte, kemudian baru bicara mengenai format dari setiap blok. Satu blok dengan blok yang lain itu bisa membentuk seperti linked list ya, sehingga dimanapun blok itu disimpan itu bisa terhubung. Tapi satu kekurangan linked list, ketika misalnya pointernya itu hilang, maka file itu akan korup ya. Tapi selama blok itu masih bisa disimpan dalam satu storage yang sama, dia akan disimpan dalam satu storage yang sama. Dengan demikian, fitur yang dapat diakomodasi oleh HDFS pertama adalah skalabilitas ya. Jadi bisa dikembangkan dengan menambahkan sebuah node baru. Artinya kalau memang ukurannya filenya itu besar, tidak bisa diakumulasi dengan node yang ada, sekali lagi node bisa dikembangkan dengan sebuah mesin. Kedua tadi ada fault tolerant.
Begitu ada kata fault tolerant, ada rusak pada satu lokasi tertentu, tetapi file itu masih bisa diakses karena dia pasti harus direplikasinya. Artinya replikasi disimpan, kopinya disimpan, data block itu pada beberapa node untuk menghindari terjadinya kehilangan data ketika ada misalnya gangguan jaringan atau bahkan gangguan mesin di mana data itu disimpan. Sehingga sebenarnya dari konteks ini mahal gitu ya, karena dia harus menduplikasi data dalam beberapa mesin yang berbeda. Ketiga, dia punya fitur high throughput. Throughput itu jumlah apapun, bisa jumlah pekerjaan, bisa jumlah file yang dapat diakses persatuan waktu. Dia memiliki high throughput. Artinya eh, model dari file sistemnya itu dia dioptimasi memang untuk bisa menangani dataset yang begitu besar, ya, sehingga diaksesnya pun throughputnya itu besar dan harus mampu juga untuk mengakses data streaming ya, yang berupa data baik itu suara maupun terutama data video. Arsitekturnya seperti nanti ditunjukkan dalam model gambar sederhana di sini, ada name node ya, sebuah node. Di situ ada metadata yang menjelaskan mengenai segala sesuatu yang perlu diidentifikasi sehingga pada saat ada yang mengakses itu bisa mengetahui metadata tersebut, dan juga di dalamnya ini mengelola bagaimana akses terhadap file tersebut. Begitu ada name node, di situ ada data nodes. Inilah actual data yang sebenarnya yang tadi disimpan dalam bentuk blok. Jadi file sistem apapun, oleh karena bentuknya blok, dia hanya bisa dibaca ya oleh sebuah program si pembuat struktur data itu sendiri, ya kan, nggak mungkin ya ketika kita misalnya menyimpan data dalam sebuah database tertentu di situ, dia hanya bisa dibaca secara internal oleh semua mekanisme untuk membaca data tersebut. Yang lain tidak bisa, kecuali data itu sudah diekspor ke dalam sebuah bentuk yang terstandarisasi ya. Nah, misalnya dalam sebuah format teks ya kan, dalam sebuah format JSON, itu baru bisa dibaca oleh siapapun. Ya, ini gambaran sederhana. Jadi name node sebuah metadata ya, data yang di dalamnya menjelaskan mengenai struktur data yang lain. Jadi ini hanya simplified gambaran dari name node tadi. Data itu disimpan dalam bentuk blok seperti ini. Ya, dalam satu blok ini, nah ini blok ya, dalam blok ini seolah-olah ini adalah record. Setiap ada berapa record tergantung dari besarnya data yang disimpan. Saya kira satu blok itu bisa menampung berapa record, itu pernah saya sudah jelaskan ya dalam kuliah sebelumnya. Itu tergantung dari ukuran data. Ini ada blok ya. Katakanlah itu simpan di rack 2. Jadi ketika klien membaca itu, sekali lagi ini bisa dilakukan secara paralel ya. Jadi ada replikasi, ini hanya untuk menunjukkan bahwa ada replikasi, sehingga pada saat misalnya cuma read, silahkan read, tapi ketika ada proses melakukan write, maka juga dalam waktu yang hampir bersamaan secara real time, data replikasinya itu juga dilakukan proses write pada lokasi yang berbeda. Bayangkan ya, jadi ini memberikan indikasi bahwa Google sebagai penyedia data itu memang harus mempertimbangkan segala hal ya, jangan sampai data itu inkonsisten, diperbaiki di sininya enggak ya kan. Sehingga pada saat di tengah-tengah sedang diperbaiki tentu harus ada proteksi, dia tidak bisa diakses ya, baik untuk baca maupun tulis. Jadi disebutlah data nodes. Oke. Kemudian model pemrograman itu menggunakan namanya MapReduce ya. Kita lihat ini secara umum saya rangkum di sini. Konsepnya adalah
menjelaskan Reduce sebagai model yang akan memproses di dalam dua langkah utama. Sesuai dengan namanya map and reduce. Map itu proses pada saat data itu akan disimpan dan kemudian menghasilkan apa yang dikenal dengan key value pairs. Mungkin kamu yang pernah kuliah di sistem informasi, informatika, sebuah akses data dan juga sudah pernah saya singgung sebelumnya ya, akses data yang cepat itu disimpan dalam bentuk hash. Hash itu seperti array. Array itu akan ada indeks, kemudian ada isi dari indeks pada array tersebut. Nah, dikenal dalam hash itu dengan sebutan key. Ya, artinya indeksnya bukan hanya indeks 1, 2, 3, tapi berisi sebuah rumus sehingga tidak bisa diakses oleh siapapun kecuali dia memiliki rumus tersebut. Sehingga key itu seperti kunci. Kunci nggak sembarang ya, kecuali mereka yang memang punya kunci, mereka yang bisa membuka pintu. Ya, seolah-olah ada indeks berupa key dan satunya adalah nilai. Nah, nilai ini bisa berupa sebuah big data tadi. Ya, kemudian itu yang map ya. Jadi begitu ada data mau dimasukkan itu, jadi dipetakan dulu untuk menghasilkan pasangan key dan nilai. Sehingga nanti pada saat diakses berdasarkan pada key dan nilai tersebut. Nah, prinsip reduce tadi adalah bagaimana dia mengagregasi, karena kan disimpan di dalam tadi kan disimpannya di dalam blok ya kan. Jadi bisa saja sebuah file itu ada beberapa blok. Dan blok itu tidak disimpan di dalam sebuah mesin yang sama. Dalam mesin yang berbeda, bahkan bisa terdistribusi ya dalam sebuah area yang juga berbeda. Jadi pada saat reduce itu bagaimana dia menyatukan, mengagregasi keluaran dari map step tadi ya kan, untuk menghasilkan hasil akhir pada saat data itu harus disimpan. Kira-kira begitu ya. Jadi ada map dan ada reduce. Workflow-nya, jadi data masukan itu, raw data itu disimpan, ya formatnya adalah HDFS. Kita perlu tahu dalamnya ya, bagaimana saya nggak akan masuk ke dalam. Cukup kita ketahui secara high level yang disebut dengan HDFS tadi ya. Kemudian kedua ada map function tadi, ya memproses data dan membangkitkan key value pair secara langsung. Jadi pada saat menyimpan data dia akan menghasilkan. Jadi data itu sekali lagi supaya cepat disimpan seperti array. Padahal array-nya itu tidak berada dalam memori yang sama, sekali bisa terdistribusi ya. Lalu ada shuffle and sort. Shuffle itu diputar gitu kan. Kemudian disorting. Ya, supaya ini untuk keamanan gitu ya. Jadi data kita dikelola, dia punya internal bagaimana dia melakukan shuffle dan sort. Sehingga hanya itulah yang nanti tersedia bagi mereka yang memiliki akses. Reduce itu adalah proses bagaimana mengurut data untuk menghasilkan output terakhir. Karena datanya sekali lagi terdistribusi gitu ya. Ya, baru terakhir output datanya itu adalah hasil result stored data ya kan. Jadi hasil dari data yang kemudian dikembalikan lagi pada saat setelah misalnya dilakukan, tadi kan ini data input data yang akan dimasukkan ya kan. Jadi mulai dari input data, bagaimana dia dipetakan dulu data yang akan disimpan tadi, ya kemudian sudah dia melakukan shuffle, lalu disorted, akhirnya ditambahkanlah ke dalam HDFS yang sudah ada sebelumnya. Itu workflow-nya kira-kira seperti itu. Kemudian mengaksesnya itu disebut dengan Massively Parallel Processing, MPP ya. Masif itu karena memang yang bisa diakses itu tidak hanya ada di dua node yang berbeda, tapi bisa di banyak node yang berbeda.
sehingga yang di paralel itu masif, ya, bukan hanya paralel dari sedikit blok tadi. Jadi MPP yang digunakan itu maknanya adalah you had to write. Kita harus menuliskan a lot of code, ya. Jadi ada beberapa yang harus dimasukkan ke masing-masing partisi, ada tugas dan data. Dan ini dijalankan pada sejumlah mesin yang kemudian, ya, pada saat ini harus dibaca data yang besar tadi dari sejumlah mesin, berarti pada saat sudah dibaca tadi dari sejumlah mesin tadi dikombinasi, ya, untuk menghasilkan data secara keseluruhan. Rumit sebenarnya, ya. Jadi kenapa data itu tidak disimpan dalam satu mesin? Kalau data itu amblas, hilang semuanya. Tapi kalau dalam beberapa node, ya, hilang mungkin cuma satu. Belum lagi dia masih punya cadangan gitu kan, ya. Jadi kalaupun misalnya pada saat itu hilang pada satu node, node yang lain masih ada, ya. Nah, tapi yang hilang itu pun itu sudah punya duplikasi. Jadi mengamankan data itu kalau ada korup tidak terjadi korup pada keseluruhan data, tetapi ini harus diikuti dengan proses yang harus, sehingga disebutlah paralel tapi masif. Jadi there has now largely, katanya kan, paradigma ini memungkinkan bagaimana penggantian data tadi yang besar itu bisa dilakukan, ya, dengan menggunakan istilah MapReduce tadi. Jadi MapReduce ini sebuah teknologi, saya agak baca lebih detail walaupun tidak sangat detail, ya, memungkinkan bagaimana data besar bisa disimpan dan juga bagaimana data besar itu bisa dibaca. Padahal itu disimpan dalam sejumlah node yang berbeda. Baik, kalau kita rangkum, jadi data yang masuk itu, ya, input data itu harus dipetakan dulu. Kemudian agar data ini aman, dilakukan shuffling and sorting itu sesuai dengan kaidah-kaidah, seolah-olah data itu diacak, ya kan? Sehingga kalau orang ngambil data itu nggak akan bisa mengetahui makna itu, ya, itu yang disebut dengan hashing saya sebut. Kemudian pada saat mau disimpan itu dilakukan sebuah reduce. Ingat semuanya itu harus menjadi satu kesatuan, ya, pada saat kemudian untuk menghasilkan data itu secara utuh, tidak lagi terpecah-pecah. Nah, kira-kira kalau diberi gambaran kan, ini input data yang disimpan di HDFS, kemudian di situ ada input format, split dalam beberapa kan, ya, sehingga masing-masing itu di sini di mapping seperti tadi, ya kan, mapping untuk menghasilkan sejumlah pasangan ada nilai key dan value tadi, ya. Jadi seolah dari sini ini mestinya paralel nih, ada input satu dipecah ke sejumlah mesin. Ini bisa banyak, ya, ini hanya contoh, bisa banyak. Saya nggak tahu kalau jumlahnya ratusan, puluhan atau ribuan, ya, mesin, saya nggak tahu, tapi yang jelas itu banyak. Sehingga pada saat dia mau menghasilkan, ingat ya kan, inputnya kira-kira seperti ini, pada saat disimpan di shuffle, tersimpan dalam bentuk sudah terreduksi, ya, dalam istilahnya MapReduce ini, sehingga kemudian dari MapReduce ini yang kemudian disatukan untuk menghasilkan sebuah output. Jadi pada saat memasukkan seperti ini, pada saat ngambil juga harus ngambilnya pada sejumlah ini, ya, output data on HDFS itu merupakan agregasi dari sejumlah data yang disimpan secara terpisah. Bisa terbayang, ya, rumitnya. Kalau kita akan menyimpan data, ya, dalam satu file yang sama, dalam satu komputer yang sama. Nah, ini adalah komputer yang sama berada di dalam lokasi yang terdistribusi secara geografis. Hebat, ya. Ini contoh lebih detail, ya. Jadi misalnya kan kita memiliki data, ya kan, input file isinya adalah 200 megabyte, itu dipecah gitu, ya. Jadi masing-masing pecahan itu ada byte offset, lalu
keseluruhannya seperti apa, disimpanlah di sini. Ini untuk memberikan gambaran, ya misalnya Hi1, How1, A1, U1 kan isinya di sini ya. Hi, how are you gitu ya. Ya, yang kedua how is your job dan seterusnya gitu kan. Jadi ada file tag yang kemudian masing-masing ini sesuai dengan ini dipecah ini ya 1, 2, 3, 4 dipecah di sini, dimasukkan ke mapper, lalu di sini dilakukan shuffling and sorting ya, beri kode kan hanya satu kali, hanya satu kali ya, teks yang kedua begini dan seterusnya, lalu dilakukan reduce di sini, lalu ada writer, kemudian jadilah dia output file ya. Jadi misalnya kemudian keluarlah yang di outputkan itu adalah hanya satu, brother satu, family satu, headup satu, house satu, S1 dan seterusnya. Ya, artinya itu satu itu tergantung dari urutan ya kan. Jadi seperti ini misalnya kan ada how-nya 4, S-nya adalah 6, itu tergantung dari dilihat dari sini kan ini ya, ada berapa jumlahnya ada di sini yang dipisah-pisahkan semuanya kemudian harus dijadikan satu. Jadi bagaimana how satu disimpan di sini ya kan, ada yang disimpan di sini, ada yang disimpan di sini, ada disimpan di sini yang kemudian harus dijadikan satu. Begitu ya. Nah, oke, jadi ada istilah Yan tadi kan, resource manager in Hadoop itu, Yan itu adalah Hadoop resource manager yang mampu untuk mengalokasikan sumber daya sistem tadi ke berbagai aplikasi. Sehingga komponen utamanya ada satu, resource manager, inilah yang mengelola sumber daya hard disk itu utamanya ya. Dan kedua, bagaimana dia dischedule ke sejumlah lokasi yang ada. Kedua, untuk memonitor penggunaan dari individual node itu ada namanya node manager. Ketiga, ini yang melakukan pengelolaan dari aplikasi untuk mengakses data tadi ya, ada application master. Jadi kalau saya rangkum dari uraian yang mudah-mudahan bisa terbayangkan ya detailnya, silakan ditelusuri lebih lanjut. Scalability jadi memungkinkan aplikasi apapun dan user siapapun. Di dalamnya ada efisiensi, yaitu mengoptimalkan sumber daya terhadap sejumlah klaster di mana data itu disimpan. Terakhir, flexibility, ya, apapun pemrosesannya itu dia bisa integrasikan beyond MapReduce, ya. Walaupun tadi ada istilah supaya efisien menyimpannya, tapi pada saat dia harus membaca, ya, dia harus bisa mengintegrasikan dari sejumlah tempat yang terpisah tadi seperti diberikan gambaran pada slide sebelumnya. Oke, itu untuk memberikan gambaran produksinya Google. Kita lihat lagi yang lain, fiturnya adalah Apache Spark, ini miliknya AWS ya, Amazon Web Service ini, Amazon Web Services itu. Apache Spark ini dia memang secara terbatas yang saya tahu open source, tapi tidak semuanya diberikan ya. Distributed juga computing system, dan dia klaim dia bisa mampu untuk memproses secara cepat dan fleksibel terhadap data dalam ukuran yang besar. Coba kita lihat, oleh karena dia menyatakan seperti itu, kecepatan misalnya kan, in-memory processing capability. Tidak ada segala sesuatu yang bisa diproses sebelum dia dibuat ke dalam main memory. Berkali-kali saya sampaikan ya, dalam sistem komputer itu, hard disk itu cuma untuk menyimpan data. Nggak bisa kita memproses data itu di dalam hard disk. Untuk itu kalau kamu punya komputer, selalu di situ ada memori, ada disk, di tengahnya ada cache. Di atasnya RAM itu ada register namanya. Register itu memori yang sangat cepat diakses oleh hardware. Ukurannya sangat sedikit ya, tergantung dari arsitekturnya. RAM, nah RAM itu untuk siapapun yang mau mengeksekusi sesuatu harus dimasukkan ke dalam RAM.
datanya masih ada di disk agar bisa overlapping. Ketika kita mau akses disk tahu lokasinya di mana, ya sebagian sudah ada di main memory, yang berikutnya akan diakses itu disimpan di dalam cache, sehingga cache itu di tengah. Dan ukuran cache itu memang tidak bisa besar ya, karena kalau besar itu menjadi lambat. Jadi memori itu juga nggak bisa besar. Teknologi RAM itu kalau dibuat besar, berarti saya butuh komputer dengan size yang besar. Karena membuat besar itu ya kan dalam memori itu harus menggunakan seperti array gitu ya, gambaran ya, seperti array begini. Jadi kalau saya mau nyimpan cepat itu hanya satu level begini, saya akses indeksnya, ini adalah value-nya kan ya. Tapi ketika sudah nggak cukup, ini berisi array yang lain kan ya, dua level begini. Itu sudah ada delay pasti. Ya, jadi kalau mau di dalam in memory dia harus ada di sini, bukan ada di sini. Jadi dikatakan di situ 100 kali jauh lebih cepat dari punyanya Google. Memang hierarkinya AWS itu karena AWS itu lebih ke lebih ke konteks komersial ya kan dibandingkan Google. Walaupun Google juga ada komersialnya, itu produk-produknya AWS itu yang saya tahu itu memang satu level di atasnya Google gitu ya. Baik, end user provide high level APIs, bisa di Java, Python, R, skala saya nggak pernah tahu ya, tapi R, Python, Java oke, walaupun saya tidak programming di situ ya, mahasiswa kebanyakan. Versatility kenyamanannya, dia workload apapun, baik itu batch, mau streaming, mau melakukan analitik, mau melakukan graph, semuanya diakomodasi. Ini tidak berarti bahwa Google juga tidak bisa melakukan itu ya. Ini cuma satu untuk memberikan gambaran bahwa bukan hanya Google yang menyediakan itu. Nah, di dalam Spark tadi ada namanya Spark Core dan Resilient Distributed Dataset. Kata-kata resilient itu ketika dia mengalami gangguan, dia harus segera bangkit ya untuk bisa memberikan layanan secepatnya. Jadi Spark Core ini adalah engine utamanya yang bertanggung jawab untuk melakukan penschedulan, distribusi ya dan memonitor aplikasi dari manajemen penyimpanan data tadi. Resilient ya, saya katakan tadi ada definisi immutable. Jadi seolah-olah nggak pernah mati gitu ya. Immutable, ada istilah seperti itu. Saya katakan tadi dia mati tapi harus segera bangkit untuk bisa tetap memberikan layanan seolah-olah tidak terjadi masalah tadi kan. Nah, untuk itu distributed collection of object yang dapat diproses secara paralel. Dengan definisi seperti ini tadi dia memiliki satu fault tolerant. Ya, automatically recover lost data. Jadi kalau ada data yang hilang, ya dia tahu C-nya seperti apa, sehingga yang hilang itu bisa direkonstruksi dari data yang ada. Ya, ini kalau kamu belajar apa ya, sistem keamanan data ya kan, yang dikatakan fault tolerant itu, oke, nggak apa-apa ada kegagalan, tapi kegagalan itu dalam yang sederhana itu bisa diperoleh datanya ya kan, dari yang sudah ada, kecuali dari yang sudah ada, kalau sudah nggak ada, baru dia cari ke di mana data redundannya itu disimpan. Kedua, katanya dia punya namanya lazy evaluation. Lazy itu kan males gitu ya. Maknanya adalah eksekusinya itu ditunda sampai dengan tindakan itu dilakukan. Sehingga ini adalah untuk mengoptimasi processing. Jadi kalau nggak ada tindakan, ya eksekusinya ditunda, baru kemudian dilakukan ketika sudah ada sebuah tindakan yang harus dilakukan. Lalu ketiga, tadi cepat itu in memory computation, store intermediate result in memory. Memorinya harus gede ini. Nah, sehingga mengurangi disk I/O. Kalau memorinya nggak gede ya kan,
mau ngambil data masih sebagian, data berikutnya ada di disk, menunggu dulu I/O untuk dipindah ke dalam main memory, baru data berikutnya diproses. Tapi ini ada kata kunci store intermediate result in memory. Jadi tujuannya tidak langsung disimpan ke disk ya kan, untuk mengurangi I/O tadi. Disimpan dulu sementara di main memory, sehingga ketika memang mau disambung dalam main memory, ketika selesai baru dipindahkan ke dalam disk tadi. Ya. Nah, lalu Apache Spark ini juga memperluas beberapa fungsionalitas yang ada di dalamnya ya. Untuk menyebut beberapa, ada Spark SQL, sehingga memungkinkan mereka yang menggunakan structured database untuk tetap menggunakan SQL. Nanti ada NoSQL ya di bab ini juga di bagian belakang. Dan juga kalau kita menggunakan yang lain, ada yang didasarkan pada data frame ya, dan juga dia memungkinkan kita untuk menggunakan API, apa yang kita jelaskan dalam kuliah sebelumnya. Itu data. Kemudian yang berupa streaming, seperti video tadi, dia memfasilitasi pemrosesan yang real time terhadap data streaming tadi. Stream adalah data yang mengalir ya. Tidak hanya intermittent diambil, selesai diambil, datanya mengalir. Sehingga memungkinkan streaming tadi juga dilakukan pemrosesan yang fault tolerant. Jadi kalau ada sesuatu gangguan, ya dia dalam waktu cepat memungkinkan untuk tetap menyambung data sesuai dengan yang seharusnya diberikan. Ada istilah ML ya, Machine Learning Library. Dia menyediakan disebutlah sebuah suite di mana di dalamnya itu ada sejumlah program yang dijadikan satu kesatuan untuk misalnya memberikan layanan terhadap mereka yang memerlukan algoritma machine learning, termasuk utilitasnya ya, input output, baca data dan sebagainya. Dan disebutlah dia scalable machine learning pipelines ya. Jadi machine learning maupun pipeline, ketika kita membutuhkan ukuran yang besar, kecepatan yang besar ya, menurut referensi yang saya pakai itu, Spark Ecosystem mampu melakukan itu. Bahkan yang terakhir ada Graph ya, GraphX itu. Jadi dia juga menyediakan API untuk melakukan pemrosesan maupun analisis terhadap struktur data graphs. Ya, sehingga di dalamnya memungkinkan algoritma komputasi, algoritma yang didasarkan pada graph. Graph itu tetap diperlukan ya, karena ketika kita memerlukan sebuah data yang ada simpul-simpul, satu simpul dengan simpul yang lain, dihubungkan dengan sebuah link, apapun link itu, maka datanya tidak berbentuk array, tapi justru berbentuk graph. Lalu ada yang digunakan secara praktis ya, yang memungkinkan tadi bahwa big data itu bisa dilakukan scalable. Ada istilah ya, platform yang terbuka. Jadi istilah ini sudah istilah open public ya, disebut dengan cloud native. Cloud native big data platform. Cloud itu ya cloud computing. Native sesuatu yang bentuknya paling sederhana, yang disepakati bersama ya kan, kalau kita mau menggunakan platform big data. Untuk itu kita tahu bahwa cloud computing itu mentransformasi ya, dia harus bertanggung jawab untuk mentransformasi manajemen big data with elasticity ya kan, seolah-olah kecil besar nggak masalah, elastis itu kan bisa mengecil, bisa membesar gitu ya. Dan jangan lupa ini skalabilitasnya global. Kita nggak tahu ya data, kalau ada data kita kan mungkin kalau masih Indonesia cukup disimpan di Indonesia, nggak cukup mungkin dia lari ke Singapura, tapi kita nggak pernah tahu. Itu yang disebut dengan global scalability. Tapi harus dibarengi dengan, sekali lagi, dia pasti memiliki private network untuk melakukan akses itu. Untuk itu kalau kita menyimpan di situ memang ada biaya ya kan. Dia harus membangun itu storage dan network tadi. Nah ini beberapa ya kan, 3 pemain utama yang saya sebut sebelumnya. Memang ini sesuai dengan hierarki yang saya tahu ya. AWS itu berada di level yang paling tinggi. Ya,
Sebelumnya juga pernah saya sampaikan dia memiliki yang namanya S3 storage, ya, lalu ekstraksi transformation load untuk keperluan analisis seperti machine learning itu dia punya namanya Glue, pemrosesnya dia punya EMR, ya singkatannya kalau diperpas saya tahu ya, bisa ditulis lebih jauh. Lalu analitiknya dia namanya Redshift. Pernah dulu ikut kursus terbatas gitu ya kan, istilah-istilah ini memang muncul ya. Tapi setelah kursus lupa lagi saya fitur dari masing-masing istilah itu. Oke, yang AWS punya seperti itu. Yang Google Cloud dia punya namanya BigQuery. Nanti disingkat dibahas sedikit di bagian belakangnya. Disebutlah serverless warehouse. Jadi istilah serverless itu, kalau server kan betul-betul server gitu ya. Tapi kalau serverless itu ya cuman kita simpan di sebuah file tanpa memerlukan pemrosesan di situ. Jadi ketika proses kita butuh proses di sini, kita ngambil data dengan cepat lalu proses di laptop kita misalnya kan, disebutlah dia adalah serverless. Ya. Lalu ada, karena dia disimpan di beberapa node, ada data flow dan ada data pemrosesan. Ini fitur-fitur dari masing-masing. Kemudian yang ketiga punya Microsoft, itu namanya Microsoft. Dia punya untuk analitik, dia punya Synapse ya. Lalu ada HD-nya saya nggak tahu panjangannya ya, ada HD Insight. Lalu dia punya untuk keperluan data warehouse dan juga data lake, ya dia punya data lake storage. Dari semuanya itu adalah yang penting bagaimana meminimumkan biaya ya, cost efisiensi, dan juga memungkinkan layanan 24 jam per hari, 7 hari per minggu, ya kan, 52 per tahun, artinya tidak pernah berhenti ya, dan memungkinkan untuk melakukan deployment secara cepat. Jadi ketika mau menyimpan dia secara cepat bisa melayani permintaan-permintaan usernya itu secara cepat ya. Hybrid architectures memungkinkan, disebutlah di situ seamless ya. Seamless itu nggak kelihatan sekat-sekatnya itu. Jadi pindah data entah dari di mana diambil, dari Singapura, dari manapun nggak kelihatan ya. Dan itu bisa sebagian disimpan on premise dan sebagian disimpan di cloud. Ya. Jadi antara data yang ada di cloud dan data yang ada di on premise di server real ya yang ada di in-house itu, dengan data yang ada di cloud itu dia memungkinkan bahwa data itu nggak kelihatan ya. Ketika saya ngambil itu ada di cloud, dia akan ambil seolah-olah data itu nggak kelihatan bahwa itu ada di on-premise ataupun ada di cloud. Jadi kalau kita sedang mengeksekusi on-premise itu di server kita, tentu tidak semua data ya kan. Ketika diperlukan hanya data yang pada saat itu sedang dieksekusi. Ketika kita akan mengisi data yang berikutnya, dia ada di cloud. Nah, bagaimana caranya bahwa ini juga dipengaruhi sekali lagi ya oleh bandwidth dan sebagainya. Sehingga pada saat memproses ini sekadar di cloud, saya tanpa harus menunggu, misalnya masih menunggu 10 menit ya kan. Nah, itu memerlukan sebuah layanan sendiri yang di sini dikenal dengan sebutan seamless tadi. Ya. Apa sih Spark? Ya, kira-kira ini rangkuman mengenai beberapa keunggulannya ya. Tadi dia in-memory processing capability. Bayangkan, in-memory. Jadi segala sesuatunya dieksekusi di memori, dan transfer antara disk dan memori, dia pasti menggunakan semacam teknologi cache yang memungkinkan untuk bisa dipindahkan secara cepat ya. Sehingga dikatakan bahwa Spark itu, yang saya katakan tadi dia memang number one, menjadikannya Spark ini significantly faster. Dia jauh lebih besar dari tradisional disk-based processing framework like Hadoop. Jadi dia memang mengungguli punyanya Google. Tapi Google memang melayani tidak high end user, tapi dia juga melayani low end ya. Jadi mereka yang hanya mampu sedikit dia layani. Itu kelebihannya Google. Memang begitu butuh kecepatan kita masuk ke AWS ya. Saya pernah kalau butuh kecepatan besar di sebuah project itu ya pakai AWS. Itu memang harganya significantly jauh lebih mahal dibandingkan Google ya. Tapi kalau butuh kecepatan memang harus pakai itu. Ease of use, ini apapun yang kita pakai ya, mau pakai Python, skala yang saya belum tahu ya kan, Java,
Nah, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan development big data application. Dan dia menyediakan semua yang diperlukan dalam programming terkini. Ya. Kenyamanan workload tadi ya, mau batch silakan, mau real time silakan, mau machine learning silakan, mau graph processing silakan. Integration seamlessly ya, ya diintegrasikan dengan hidup. Jadi ini punya Spark tapi dia bisa berintegrasi dengan hidup sehingga memungkinkan untuk memproses data yang di hidup tadi disimpan dalam HDFS ya, High Definition File System tadi, itu bisa bekerja bersama-sama. Jadi itu kelebihannya Spark. Jadi Spark juga mengakomodasi nanti kalau itu simpannya hidup, waduh sorry ya kan harus dipindahkan ke Spark. Jadi dia menyediakan ya semacam dalam tanda kutip interface yang memungkinkan untuk itu. Community support, ada back end by large and active community, itu artinya bahwa masyarakat publik yang menggunakan ini juga sudah begitu besar dan aktif ya, dan komunitas-komunitas ini tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga memungkinkan support itu bisa dilakukan secara berkesinambungan. Akhirnya sebagai sebuah rangkuman saya bandingkan Hadoop itu adalah produksinya produksinya Google, Spark itu adalah AWS, itu dua pemain utama ya. Yang ada di tengahnya itu saya sampaikan tadi Microsoft ya. Nah, tapi Microsoft saya nggak tahu, mungkin dianggap begitu Microsoft itu terlalu terlalu Microsoft sentris gitu ya. Jadi ini nggak saya baca ya kan. Jadi ada model processingnya mau seperti apa, kinerjanya ya. Hadoop itu batch processing ya, efficient for large scale batch processing, tetapi akibatnya menjadi lambat ketika memerlukan operasi I/O. Ini lebih tinggi, higher performance ya, untuk algoritma-algoritma yang butuh iteratif untuk terus mengakses data kan, dan real time analytic. Karena apa tadi dia menyediakan memori, pasti ini lebih mahal ya. Jadi membuat memori dengan membuat hard disk itu, teknologi yang diperlukan untuk memori itu lebih tinggi, dan dia memang nggak bisa ukurannya besar, itu juga karena teknologi yang diperlukan lebih tinggi harganya lebih mahal ya. Ini Hadoop itu dikatakan memerlukan pemrograman yang kompleks, seringkali harus pakai Java ya, sehingga penggunanya katanya disebut dengan steeper learning curve ya. Learning curve-nya harus setapak demi setapak, nggak bisa. Kalau kita learning curve ingin cepat itu membentuk seperti eksponensial gitu kan, cepat gitu kan. Tapi di sini sebaliknya dia menggunakan API di dalam pemrogramannya, memungkinkan katanya kan aksesibilitas terhadap development-nya itu menjadi lebih cepat. Ini ya, ini mature ecosystem Hadoop itu. Ini masih dikatakan rapidly growing ya, for machine learning and streaming application. Baik, terakhir dalam konteks ini adalah bagaimana mereka semua itu tadi ya kan, dua tadi Hadoop dengan Spark tadi bisa diintegrasikan dengan AI maupun machine learning. Big data provide the foundation ya. Kita berada di era big data tadi, itu menyediakan fondasi untuk memungkinkan ada training dan juga bagaimana melakukan deployment ya. Deployment artinya dalam sebuah perusahaan saya ingin mengadopsi teknologi yang dipakai, entah itu misalnya menggunakan Spark, itu harus memungkinkan. Kedua, machine learning pipeline. Tadi kan ada feature store ya, store itu media penyimpannya, ada otomasi untuk melakukan ekstraksi, transfer, dan loading, dan juga harus memungkinkan ada versioning dari model yang dibangun. Framework, ada TensorFlow extended ya. Ingat ya, TensorFlow itu dia memerlukan sebuah arsitektur yang memungkinkan dia memiliki tensor namanya ya. Jadi kalau yang biasa itu memori itu adalah sekuensial, kemudian di atasnya itu memungkinkan grafik itu memerlukan akses yang lebih cepat dan ukuran yang lebih besar ya, disebutlah di situ graphics ya, tapi di atasnya itu kemudian ada namanya tensor.
Nah, di Tensor itu ada sebuah flow yang khusus untuk machine learning, ya. Kubeflow saya nggak tahu ya, nggak pernah pakai ini juga, khusus kaitan dengan data, seolah-olah seperti bagaimana data itu seperti bata disebut dengan data brick ya. Jadi aplikasinya bisa ada recommendation system, ada customer churn prediction ya, siapa customer yang kira-kira akan keluar dari menjadi pelanggan, itu harus diberi insentif ya kan, sehingga dia tidak jadi keluar ya. Dan analisis sentimen, itu semuanya disediakan di dalamnya. Integration, ngomong apa? Nah, si batuk. Ada namanya, tapi saya nggak tahu banyak ya istilah, mungkin harus perdalam. Saya sendiri belum perdalam. Ada data, ada uh, ini semuanya kaitan dengan integrasi ya. Ada data drift, ada bias, ada explainability. Itu semua teknologi yang belum saya pelajari. Bisa kalau ingin mengetahui bisa diperdalam mengenai itu. Goalnya adalah apapun tadi ya kan yang memungkinkan rekayasa datanya itu bisa dilakukan secara unified, termasuk juga unified data engineering, unified analytics ya, dan AI itu semuanya tidak boleh, artinya dengan satu data saya bisa menggunakan untuk apapun, kira-kira begitu. Itu dikatakan di sini bagaimana meunifikasi keperluan rekayasa data, analitik, AI itu within one ecosystem ya, integrasi data. Nah, kalau kita mau memilih katanya kan, nah ini sambil dari internet ya, Hadoop dan Spark tadi, apa pertimbangannya? Satu, kasus yang akan digunakan. Kita perlu melihat untuk menentukan the nature dari workload, bagaimana beban kerja yang akan digunakan. Apakah batch, real time, analitik. Analitik itu pasti real time ya. Nggak mungkin saya melakukan analitik suruh nunggu 2 jam gitu kan. Dan machine learning, itu satu. Jadi penggunaan. Kedua, volume. Access the size of the data ya kan. Jadi kita harus melakukan perhitungan berapa ukuran dan pertumbuhan dari data, skalabilitas tadi. Jadi jangan sampai terlalu sedikit tapi dalam waktu cepat memerlukan besar, dan itu tidak bisa diakomodasi dalam waktu cepat. Terlalu besar, banyak yang kosong, banyak yang tidak dipakai, menjadi juga tidak cost efektif. Ketiga, ketersediaan sumber daya. Ya, infrastruktur seperti apa, ya, memori, capacity dan storage, dan terakhir jangan lupa skill set ya. Jadi siapa yang akan menggunakan ini, tim expertise ya, terhadap teknologi yang akan dipakai. Jadi nggak mungkin lah kita beri teknologi canggih tapi nggak ada yang akan siapa yang akan menggunakan dan melakukan maintenance dari teknologi tersebut. Pemainnya ada dua kan. Ini kalau yang produksinya punyanya Google, Hadoop tadi fiturnya kan dia cocok for large scale batch processing task, di mana real time processing is not critical. Jadi kalau sebagian besar memang batch, kira ya batch itu harus ada tidak real time. Saya butuh sekarang langsung disediakan sekarang, enggak. Jadi kalau memang kita punya batch itu memang pengumpulan data itu ada periodisasinya, ada yang 1 hari, 1 minggu, cocok pakai Hadoop. Ya, dan dia mengatakan bukan real time processing, karena begitu real time itu semua termasuk arsitektur dari data disimpan itu harus memungkinkan untuk bisa real time. Sehingga kalau mau real time, pilih Spark. Memang ideal ini for application requiring fast, pemrosesnya ada di dalam main memory, analitikanya real time. Dan mungkin juga tugas-tugas machine learning yang iteratif ya. Iteratif itu tidak hanya sekali tapi bisa berulang-ulang. Atau kita gunakan hybrid, campuran dari keduanya. Jadi mengintegrasikan baik Hadoop dengan Spark ya untuk melakukan pengaturan dari kekuatan masing-masing.
Oke, storage-nya bagus pakai Hadoop, pemrosesannya pakai Spark. Tapi saya nggak tahu ya, ini hanya seperti ini kan. Biasanya kalau kita mau mengoptimalkan menggunakan istilah kan ini multi vendor ya, satu vendornya punyanya Google, satu vendornya punyanya Spark ya, biasanya tidak semulus ya, tapi dimungkinkan untuk melakukan itu. Memang yang kalau mau mulus butuh seperti ini not critical, gunakanlah no critical, gunakanlah Spark. Begitu teknologi yang tersedia. Nah, demikian. Terus saya lanjut ya, ini ada 100 slide. Nah, itu gambaran kaitan dengan teknologi big data. Pemainnya secara komersial itu ada dua, ya, ada Google dan ada AWS, ya. Yang lain saya nggak tahu juga ya kenapa Microsoft itu, mungkin Microsoft memang tidak spesifik gitu ya, sehingga buku-buku yang ada itu memang dua pemain ini yang uh, paling sering ada di dalam literatur. Baik, berbicara big data, lanjut ya. Berbicara big data, data itu umumnya adalah dalam bentuk data tidak terstruktur, jadi bukan database. Bentuknya adalah berupa teks. Tapi dia juga disebut data. Oleh karena kebiasaan kita begitu menyimpan data dalam sebuah bentuk yang memungkinkan kita melakukan penyimpanan, manipulasi, dan akses yang efisien, disebutlah dia database. Sehingga muncullah kalau database, bicara database dalam terminologi sebelum teks itu menjadi bagian dari sesuatu yang sekarang harus juga dimanipulasi ya, seperti media sosial itu dimanipulasi adalah teks. Sehingga muncullah waktu itu SQL, begitu kamu database SQL, ya, sehingga nggak perlu SQL database. Nah, oleh karena yang teks tadi nggak memungkinkan menggunakan SQL, sehingga muncul istilah bukan tanpa, tapi not only. Sudah saya singgung sebelumnya. Jadi jangan dibaca bukan SQL, tapi not only SQL. Ini slide lama. Saya belum mencari yang baru ya, 2010, padahal sekarang sudah 202 ya. Tapi nggak apa-apa, untuk berikan sebuah gambaran, kira-kira the universe dari database, kita tahunya database, kalau belajar database itu ya SQL database kan ya. Jadi ini yang relasional, ini yang non-relasional. Ya. Jadi pada saat kita belajar, mungkin kamu ada yang menggunakan SQL Server. Itu berbasis Microsoft ya. Mereka yang perguruan tingginya biasanya di luar negeri, kerjasama dengan IBM yang disediakan DB2. Ada juga Oracle menawarkan ya kan, namanya Oracle Education. Oracle itu masih dikenal sebagai database paling bagus di dunia yang saya tahu ya. Ini lapisan-lapisan sudah lama ini. Dimana yang berbarengan dengan ini, yang analitik ini ya kan, di sini ada Hadoop. Berarti Hadoop itu teknologi lama. Muncul turunan-turunan ini ya kan, MySQL yang kamu pakai untuk desktop itu, kita masuk Postgre ya. Ini pasti nggak pernah dipakai ya. Muncul SQL di sini yang karena kebutuhan berbagai aplikasi. Nah, masuk yang ke sini ya, non relational itu operasional, salah satunya adalah dokumen tadi kan. Nanti dibahas di dalamnya ada CouchDB. Couch kecoa itu ya. Nama itu adalah MongoDB ya. Ada Raven ya. Ini dua-duanya pernah saya pakai dalam proyek bersama-sama teman-teman. Tapi yang lain saya sebut tadi ada key value, ada big table, ada graph. Plus satu lagi yang everything kita nggak punya on-premise tapi kita menggunakan cloud adalah everything as a service. Kira-kira begitu ya. Jadi universe-nya itu ini 2010 ya. Saya coba cari yang sudah 220 itu seperti apa universe-nya. Jadi Neo4j ini termasuk juga teknologi lama yang graph itu.
Baik. Nah, itu berada di teknologi, ada cloud, mengakses informasi sebagian besar sekarang adalah web. Ya, web itu pada dasarnya datanya itu adalah teks. Tetapi ketika kita mengakses menggunakan teknologi web, maunya dia memiliki semantik seperti mengakses database, muncullah motivasi yang disebut dengan semantik web. Apa dasarnya? Ya, walaupun nggak dibahas dalam kuliah ini, basic strukturnya dari semantik web itu adalah RDF, RDF ya, Resource Description Framework. Sebuah kerangka kerja yang memungkinkan kita mendeskripsikan sumber daya apapun. Bentuknya triples, ya, seperti XML, lalu GraphDB, dan seterusnya. Triple ya, jadi triple itu ada subjek, predikat, objek. Gimana ya? Pernah saya singgung sebelumnya kayaknya secara sederhana ya. Jadi kalau predikatnya itu binatang, kumpulan dari binatang, lalu predikatnya adalah makan, lalu kumpulan dari objek gitu kan. Selalu harus dibentuknya triples itu. Ya, sehingga disebutlah dengan semantik web awal itu memang dibentuk berdasarkan kita harus membentuk apapun bentuknya triple, tentukan subjeknya apa, objeknya apa, lalu di tengah itu predikat, subjek, predikat, objek. Apakah mungkin kita menggunakan DBMS untuk merepresentasikan yang namanya triple tadi? Nggak mungkin. DBMS itu cuma adanya tabel. Ya, dalam tabel ada record, dalam record ada kolom, ada baris, setiap baris ada nilai pada masing-masing kolom. Jadi konvensional DBMS are very bad, bahkan mungkin nggak mungkin gitu ya, sangat jelek untuk bisa digunakan untuk merepresentasikan semantik web. Disebut dengan spreading activation searching ya. Nah, seperti kalau kita melakukan searching terus klik-klik lagi ya kan, itu kan bentuknya adalah itulah esensi kalau kita mau melakukan browsing gitu ya. Baik, dan semuanya dasarnya itu didasarkan pada namanya triple stores. Triple ya, triple store tadi. Subjek, predikat, objek tadi. Dari triple store ini dikembangkan dan bagaimana kemudian bisa dioptimalkan untuk bisa dilakukan penelusuran dan akses terhadap semantik web tadi. Yang ada kan kita cuma melakukan penelusuran itu terhadap hypertext gitu kan, akses apa. Tapi ini enggak, saya mau menelusurkan penelusuran semua orang yang suka makan pisang, itu sudah semantik di dalam. Bentuknya triple tadi. Arif, ya, makan pisang. Siapa makan pisang? Mau cari semua orang yang suka makan pisang. Tidak sama dengan mencari database. Database itu kolom yang dicari, nilai dari kolom. Cari semua mahasiswa yang mengikuti kuliah database. Begitu kira-kira bayangan triple stop tadi. Baik. Kita mau masuk ke not only SQL tadi ya. Bisnis tidak bisa tidak. Sampai sekarang pun mesti dia menggunakan relational database untuk transaksi. Sehingga relational database itu mainstay-nya of business. Ya, tetap sampai sekarang tidak mungkin bisnis tidak menggunakan relational database. Transaksional itu ya kan hanya bisa dilakukan secara efisien, aman dan sebagainya pakai relational database.
Tetapi bagaimana dengan aplikasi web based? Ya nggak mungkin sebaliknya pakai relational database. Padahal inilah yang kemudian menyebabkan explosion ya kan, eh, perkembangan yang begitu membludak terkait dengan penggunaan sosial media, Facebook, Twitter ya, dan kebutuhannya sangat besar orang melakukan akses ini. Kedua, rise of cloud-based solution. Relational database itu bagus kalau kita gunakan pada satu mesin. Bagaimana kalau mesinnya tersebar dalam sejumlah cloud? Nah, sehingga muncul yang dibuat oleh Amazon tadi S3 itu simple storage solution. Hebat emang Amazon ya. Pernah baca tapi nggak pernah melekat di otak itu kan. Baca kamu ya. Jadi dia buat Amazon itu S3 simple storage solution. Laku Amazon itu ya. Jadi kalau saya mau mencantolkan RDBMS relational database pada sebuah aplikasi web based, ya nggak mungkin lah. Bisa nggak kamu punya web base? Lalu datanya sudah ambil dari relational database. Bisa itu dipakai back end gitu kan. Diambil transaksi dari web, simpannya ke DBMS. Tapi ketika kita mau menemukan penelusuran yang namanya berbasis web, itu bentuknya tadi triple kan ya. Saya suka apa, yang lain apa, itu bentuk semua yang bisa diakses seperti itu. Oke, kemudian persoalan terkait dengan penskalaan yang semakin uh, kebutuhan untuk besar dan mengecil itu tadi ya. Satu yang tidak pernah terkalahkan kalau kita menggunakan relational database adalah sifat ASIP. Sudah berulang-ulang saya sampaikan. Atomicity, konsistensi, isolation, durability. Saya nggak akan lagi menjelaskan masing-masing ya. Sudah berkali-kali saya sampaikan itu. Ini kelebihan dari transaksi karena ASIP tadi. Sehingga nggak pernah ada komplain di dunia ada yang salah dalam melakukan transaksi yang online itu. Termasuk di perbankan. Ya. Nah, bisa nggak saya maunya berbasis web menggunakan ASIP gitu ya. Padahal kebutuhannya beda ya. Jadi katakan di sini best way, cara yang terbaik untuk menyediakan seperti transaksional ASIP itu enrich query model ya, itu hanya bisa dilakukan persis saya katakan tadi dataset on a single machine. Yes. Begitu kamu simpan di dua mesin yang berbeda, ya kan itu udah nggak bisa the best. Mempertahankan di tempat yang berbeda tidak akan secepat melakukan eksekusi terhadap database yang hanya disimpan pada single mesin. Pasti. Untuk itu kalau kamu pergi ke bank tanya itu. Tapi bukan banknya, kalau kamu studi ekskursi seharusnya ya kan. Untuk menyimpan data customer seluruh Indonesia dari mana? Satu single mesin itu. Cuman memang dia punya backup. Ya kalau enggak, kalau mau menyimpan dia harus masih cari, digebrak itu namanya ATM. Dia punya komputer besar. Akibatnya ya kan, dengan hanya menggunakan single mesin itu, kalau kita mau extend scaling up ya, jadi kalau limit to scaling up atau disebut dengan vertikal, kamu punya database kan, ada tabel, ada kolom. Yang namanya vertikal itu barisnya bertambah. Customernya yang tadi 1 juta jadi 2 juta. Ini kalau mau diakses secara cepat, nggak ada yang bisa ngalahkan. Kalau semuanya itu disimpan di satu mesin. Single mesin, more powerful, yes. But, bagaimana? Dataset is just too big. Datanya nggak cukup. Terpaksa. Ya, jadi kalau scan up cukup, tidak ada yang bisa ngalahkan. Selama mesinnya mampu, tambahkan customer itu di situ.
Tapi kalau datanya sudah nggak mampu, mungkin juga ya kan dia harus upgrade ke mesin yang lebih baru kan. Nah, tapi ada solusi lain, misalnya pakai scaling out, pakai horizontal, tambahkan server baru, smaller server, cheaper server. Kalau ini bisa, it is a better choice daripada kita harus beli mesin baru yang skalabilitasnya jauh lebih besar. Jadi scaling up itu oke, very powerful, yes. Tapi apakah ini better choice? Nah, kalau di transaksional seperti bank yang kritikal itu memang solusinya ini mas ya. Tapi kalau kita nyimpan data yang lain seperti misalnya data teks, ngapain pakai begini? Lebih bagus pakai ini. Smaller, cheaper server. Tinggal nambah kurang tambah lagi satu. Ya, bicara ini nggak perlu ada komplikasi karena mesinnya satu. Tapi bicara ini ada persoalan. Namanya disebut dengan horizontal scaling. Ada master slave, ada sharding. Saya singgung sedikit ya, tapi nanti kamu perdalam lagi. Karena lebih dari satu kan ya. Ya, mari kita lihat ya, ilustrasi. Ya, jadi kalau vertikal mesinnya yang diganti. Horizontal tambah mesin baru. Bagaimana bekerja dari dua mesin yang berbeda? Bisa pakai master slave atau pakai sharding namanya. Contoh ini ya. Jadi master slave ini bisa satu dua bab tersendiri kalau mau baca teknologinya kalau mau detail. Master slave, slave itu pembantu gitu ya. Budak slave. Semua penulisan tulis ke master. Ya. Tapi all read semua baca ya lakukan again the replicated slave. Cari di replikasinya. Artinya memisahkan antara proses tulis dengan proses baca. Tulis master, baca slave, cari slave-nya. Tapi muncul persoalan disebut di sini critical reach ya. Saya mau baca salah ya kan? Karena kenapa? Karena di master sedang ditulis, berarti saya baca data yang lama. Critical read ya. Jadi yang kita baca bisa incorrect. Kenapa? As right yang ditulis itu belum dipropagasi, belum dikopikan ke slave. Lihat ya, prinsip ini tulis master. Baca slave. Saya baca ke slave. Tapi bisa salah nih. Karena ternyata yang saya tulis, yang baru ditulis untuk data itu di master itu belum dikopikan ke slave-nya. Jadi muncul persoalan untuk dataset yang besar. Apa itu persoalannya? As master needs ya. Karena data yang ada di master itu memerlukan untuk diduplikasi ke sejumlah slave tadi. Ya, itu memisahkan antara tulis dan baca. Muncul persoalan kritikal. Inilah persoalan yang harus diatasi. Nah ya, ini pendahuluan dulu. Yang sharding, ini master slave, master dan pembantu. Sharding partisi. Jadi kalau master slave tadi, tulis, master, baca, slave. Ini enggak. Diskalakan semua tulis dan baca itu di scale well. Ada di semua server. Jadi server keseluruhan dipartisi, masing-masing server dapat melakukan proses read dan writes. Nah, muncul persoalan. Ketika saya mau baca, bisa not transparent. Ada di mana nih yang saya baca ya? Sehingga aplikasi memerlukan partition aware. Data itu ada di mana? Muncul lagi persoalan lain ketika kamu punya database, kamu mau melakukan join. Selama ini kalau kamu melakukan join, everything itu ada di satu server. Yang akan dijoinkan itu ada di server lain. Gimana caranya? Ya,
Jangan tanya, itu ini ada persoalan untuk memberikan sebuah gambaran ya kan, ini memang hebat ya kan. Gede ya kan, tapi kalau nggak mampu kan harus dibagi seperti ini. Diferensial, ketika kamu punya database, ada antara satu tabel dengan tabel, ada kolom mengacu ke kolom yang lain kan, itu bisa loss of referential karena dia ada di tabel yang berbeda, dan tabel yang berbeda itu berada di mesin yang berbeda, nggak ada integrasinya ke yang berbeda. Integrasi itu hanya bisa dilakukan pada mesin yang sama. Begitu ya, kalau mau melakukan partitioning, mau tujuannya bagaimana memilah RDBMS pakai sharding tadi. Sementara yang master slave tadi, ya bagus sebenarnya. Tapi ketika mau baca, yang dibaca itu masih belum dituliskan dari master, itu persoalan. Singkat cerita, karena pendahuluan ya, untuk masuk ke konteks utama yang menjadi bahasan saya, ada ways to scale out. Ya sudah, multi master replication. Masternya dibuat replikasi, mahal. Mahal kan ya? Terus kedua, supaya gampang, insert only. Nggak boleh update dan delete. Bukan solusi yang diinginkan. Jadi kalau nyisipkan, oke, masukkan ya kan di mana tuh. Tapi nggak boleh diupdate, nggak boleh di delete. No join. Ya karena tadi kan berada di mana-mana nggak bisa ada join. Berarti tabelnya harus ditimbal dalam tabel raksasa ya. Itu namanya pada saat kita mengikuti database dulu kamu di S1, melakukan data supaya data itu terhindar dari yang namanya update anomali, harus dilakukan normalisasi. Ketika masuk ke konteks ini, yang sudah normal, basis data itu dinormalisasi. Saya akan menjelaskan itu ya, apa persoalannya ketika data itu tidak dinormalisasi. Itu silakan kamu baca ya, dan mereka yang sudah pernah ikut di S1 saya, di manapun seharusnya dibahas mengenai normalisasi data. Belum lagi yang terakhir, gimana caranya supaya data di situ semuanya disimpan di memori, tidak di disk, nggak mungkin. Ya, oke. Nah untuk itu muncul istilah, kalau misalnya bukan SQL mungkin tidak akan menjadi masalah gitu kan ya. Sehingga muncul sekitar tahun 2010-an gitu ya. Walaupun istilah ini sudah lama kalau lihat situasi, tapi mulai digunakan secara realistik itu 2010-an yang saya tahu. What is not only SQL? Ya, no SQL itu kepanjangannya adalah not only SQL. Terminologi ini ya kan diperkenalkan oleh Carl Strozzi ya. Di dalam ya, siapa Carl Strozzi itu pada tahun 98 untuk memberikan nama yang dia buat namanya file based database. Database tapi pakai struktur file, tidak pakai struktur seperti kalau kamu ikut mata kuliah database ya, dia nggak pakai file loh ya, pakai record di situ. Kemudian istilah NoSQL ini diperkenalkan kembali oleh Eric Evans ya. Eric Evans, saya lupa ya, saya pernah baca dia seorang yang terkemuka, dikaitkan dengan konteks, ada kaitan dengan web semantik kalau nggak salah ya. Where when an event ya, ada sebuah event yang dikelola untuk mendiskusikan mengenai open source distributed database yang ada kenal Postgre ya kan, itu kan open source ya. Apalagi selain Postgre, open source, kok ingatnya cuma Postgre saya kan. Jadi bukan SQL Server, bukan DB2 ya kan, itu open source ya. Namanya open source, kamu nggak perlu punya lisensi, silakan dipakai, tapi juga nggak dijamin kalau ada apa-apa nggak ada orang yang bertanggung jawab. Nanti itu ada open source tapi kemudian dia sudah kadung pakai open source tapi maunya aman, harus beli kamu, itu ada yang menjamin itu ya. Eric menyatakan bahwa but ya, the whole point of seeking
Jadi masalahnya mencari alternatif, bukan hanya SQL maksudnya ya, adalah you need to solve a problem. Apa yang sebenarnya kamu perlukan adalah bagaimana menyelesaikan persoalan that yang database relational itu bukan yang cocok, a bad fit for whatever. Karena SQL sudah hebat, tapi dia hanya bisa digunakan pada struktur data structure yang kita kenal dengan tabel dengan segala sifat dan constraint di dalamnya. Tapi gimana kalau SQL itu mau digunakan bukan pada tabel? Kata si Erik tadi kan. Jadi persoalannya bagaimana kamu mencari alternatif yang mampu menyelesaikan persoalan yang terhadap persoalan database di mana penggunaan SQL itu nggak bagus. Ya, sehingga muncul seperti ini ya. Tapi ini tidak menyatakan bahwa undang SQL nggak pernah dipakai. Enggak. Si Erik menyatakan ini maksudnya seperti ini kan. It is not about. Ini bukan untuk menyatakan bahwa SQL tidak akan pernah lagi digunakan di dunia. Ya, atau SQL ini sudah mati, enggak. Tapi seperti ini menurut si Erik, ya. Jadi ini untuk tidak menyatakan bahwa SQL itu sudah tidak akan pernah digunakan lagi atau mati, enggak. Tapi ini mencari alternatif di mana untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan relational database. Kita masuk ke sana. Real world application of NoSQL. Inilah beberapa contoh yang nggak cocok kita pakai SQL database. Apa itu e-commerce? Kamu semua tahu apa itu e-commerce. Ya, e-commerce itu misalnya katalog dari produk yang kamu akses itu menggunakan database dokumen untuk berbagai produk kan dokumen itu. Coba kamu dokumen itu produknya apa, ada penjelasan mengenai apa, harga, kamu menjadikan database relational, itu teks. Contoh lain, customer profiles, menyimpan referensi histori secara referensi dan pembelian customer yang dipersonalisasi berdasarkan pengalaman si customer. Isinya teks. Bukannya nggak bisa, tapi kamu upayanya begitu susah gitu kan ya. Itu e-commerce. Sosial media, user connection. Ya, seperti digunakan bisa di Facebook ya kan, bisa di Twitter. Di mana saya memerlukan model menggunakan graph database. Dan query-nya nggak mungkin kamu pakai query select from where. Nggak mungkin. Yang kamu inginkan kan cari semua orang, saya katakan tadi kan, yang suka makan mangga, yang suka makan pecel. Database-nya graph. Mau pakai SQL? Ya nggak mungkin. Berikutnya, konten. Konten itu dokumen. Dalam dokumen, itu ada teks, ada tabel, ada gambar, ada video. Sekali lagi ya, nggak mungkin kita pakai SQL. Lebih jauh, finance. Transaction data. Kamu kalau beli transaksi kan di dalamnya kan tumpukan dari beberapa produk yang dibeli. Itu memberikan indikasi, disebutlah dengan kolom family ya, nanti kita lihat. Bukan baris seperti kita dalam database itu baris ya. Nanti kita lihat ya. Jadi untuk lebih cepatnya transaksi itu tidak disimpan dengan menggunakan database transaksional tapi pakai namanya kolom.
dan kolom itu bukan relational database. Fraud detection pakai graph untuk mendeteksi pola-pola bagaimana perpindahan dari satu titik ke titik yang lain dalam melakukan analisis terjadinya fraud, ya, penyalahgunaan masuk ke dalam sebuah website tertentu. Finance itu, healthcare, record pasien, campuran, ada gambar, ada teks, jadi bentuknya bisa unstructured tapi juga bisa CMYK. Research data, menyimpan dan menganalisis data dari berbagai medical research, ya, dan percobaan-percobaan yang dilakukan. Bisa setengah mati kalau ya menggabungkan gambar, menggabungkan teks macam-macam, ya kan, kopi dari resep kalau dijadikan relational database, ya. Oke, itu contoh real world tadi, aplikasi yang susah atau bahkan mungkin tidak mungkin menggunakan SQL. Kita lihat lebih lanjut. Mungkin ada persoalan lain gitu kan, ya. Ini dikaitkan dengan scalability di dalam database NoSQL. Horizontal scaling. Jadi kalau kamu punya tabel, kolomnya nggak berubah, paling-paling customer-nya yang bertambah, ya. Sehingga kalau sudah nggak cukup satu server, oke, gunakan server tambahan. Akibatnya tapi ingat, ya, database-nya tidak berada di dalam satu server yang sama. Sehingga ini menyebabkan bagaimana meningkatkan kinerja kalau storage-nya berbeda. Melakukan select query itu kamu nggak pernah menentukan cari di server yang berbeda, gitu kan, ya. Ya, jadi masih mungkin, ya. Tadi saya sampaikan pakai horizontal scaling. Kalau nggak cukup memang tambah server, tapi database-nya nggak berubah. Cuman begitu tidak ada di sini, cuman perlu sekarang kan, perlu sebuah tabel master namanya kan. Begitu mengakses sebuah customer, dia ada di server mana? Server yang berbeda tapi aksesnya sama karena strukturnya tidak berubah. Jadi untuk itu facilitate handling increased traffic, ya, volumenya tanpa melakukan perubahan dari aplikasi. Kedua, replikasi. Datanya di copy, disimpan di node yang berbeda. Tujuannya, ya kan, tidak perlu harus beli server baru, ya, tinggal digunakan pada sejumlah node yang berbeda tadi. Adanya gangguan pada satu node masih bisa diselamatkan dengan menggunakan node yang lain kalau itu datanya diduplikasi. Jadi dengan replikasi memang ada kaitannya dengan menyediakan redundansi, memungkinkan operasi terus dilanjutkan walaupun ada node yang gagal, tapi harus ada redundansi, syaratnya harus ada redundansi. Nggak mungkin ada redundansi, ada node satu gagal, lalu nggak ada cadangan, nggak mungkin, ya, tetap akan gagal. Sharding dilakukan paralel, ya, data menjadi lebih kecil, bukan horizontal. Sharding beda, ya. Sharding itu seperti kalau dalam database melakukan normalisasi data. Kalau horizontal, database-nya nggak berubah. Kalau ini nggak, sebagian data itu dinormalisasi, ya kan, mungkin satu tabel ditaruh di server satu, tabel yang lain server yang lain, sehingga pada saat mencari, ya, akibatnya nggak bisa cepat karena harus mencari di server mana. Ketika kita merujuk pada sebuah kunci tamu, yang akan dicari tabel di kunci tamu itu tidak berada di server yang sama, tapi berada di server yang berbeda. Tapi bagusnya oleh karena ini paralel, mengakses sesuatu yang tidak memerlukan satu kesatuan lewat tadi kunci tamu bisa dilakukan secara paralel. Lalu ada kebutuhan yang disebut dengan konsistensi. Eventual konsistensi, ya.
Eventual itu pada akhirnya konsisten. Ingat ya, data itu terdistribusi. Dan data itu akan menjadi konsisten tapi tidak langsung, ya kan? Diupdate di satu tempat, di tempat yang lain masih belum, ya. Tapi pada akhirnya memang nggak harus instant konsisten, sebutlah dengan sebutan eventual, ya. Eventual itu pada akhirnya yang penting harus konsisten. Sehingga perlu trade off, kan? Bagaimana menyeimbangkan konsistensi dan ketersediaan serta partition toleran, ya, kita nanti bahas ini. Jadi data konsisten dimanapun dia disimpan. Kedua, data selalu ada. Jadi kalau kamu disimpan di satu, mati server itu, ya sudah, kita nggak bisa mengakses. Tapi kalau itu diduplikasi, ada availability. Tapi kalau melakukan partisi itu tidak horizontal, kalau horizontal kan tabelnya nggak berubah. Kalau vertikal, tabel itu dipecah. Sebagian isi dari tabel ada di server satu, kolom yang lain ada di server lain. Yang diinginkan adalah partition toleran. Artinya nggak apa-apa berada di itu, yang penting bahwa suatu saat dia harus konsisten. Ya, nah, nanti kita akan bahas itu. Yang cap ini akan kita bahas, ya, mungkin hari ini atau pada kuliah berikutnya. Baik, nah, kita masuk sekarang what is NoSQL. Ini dari uraian tadi di depan. Kenapa sih dalam praktek dunia ini memang ada yang memerlukan not only SQL? Karena beberapa karakteristik di bawah ini. Satu, memang saya memerlukan data yang non-relational. Satu. Dua, data saya nggak memerlukan skema. Skema, ya. Jadi ada tabel, dia punya kunci tamu ke tabel yang lain, dan seterusnya. Itu harus pakai skema. Ketiga, datanya ini direplikasi, kan, disebar dalam sejumlah mesin yang berbeda. Sehingga persoalannya adalah datanya harus sama, ya kan? Multiple, replicated, ya. Replicated itu, bukan disebar, replicated, di copy pada mesin yang berbeda di sejumlah node atau area yang berbeda. Jadi harus identical. Dan ini bisa mengatasi persoalan fault tolerant. Ada gangguan pada satu node, masih bisa diatasi yang lain. Dan harus bisa dipartisi. Gimana caranya? Ya, ketika ada update data, semua disebut tadi sleeve-nya, ya kan, di mana data itu disimpan, harus down, not easily replace, harus juga bisa diganti. Kedua, bagusnya, ya, tidak ada gangguan karena datanya hanya tunggal, misalnya, kan. Replikasi ini, kan. Horizontal scalable, yang dipilah-pilah itu bukan tabelnya tapi kontennya, baris, gitu, ya. Cheap easy, bisa nggak saya pakai open source? Oleh karena dipilah-pilah servernya, kan, bisa nggak ketika ada sebuah kebutuhan untuk menulis secara masif itu bisa dilakukan dengan baik? Terakhir, bisa nggak saya punya database, padahal database itu cuma terdiri dari 2 kolom, key dan value. Di semua ini, ya, adalah fitur-fitur yang diperlukan, yang tidak hanya bisa diakomodasi oleh relational database. Ini gambar di sini, kan, ini macam-macam loh. Ya, Redis, Mongo, Couch, Neo4j. ini yang saya sebut ke bawah itu, ya, Redis, Mongo, ini pernah saya gunakan dalam praktek, gitu, kan, ya. Tapi yang Cassandra, HBase, ya, Membran, Tokyo.
Jadi mereka yang menggunakan NoSQL, dia mengatakan bahwa NoSQL itu punya beberapa keunggulan. Satu, ya, saya nggak harus menggunakan operasi-operasi yang hanya bisa dipakai pada SQL. Misalnya, saya nggak perlu join, saya nggak perlu group by, saya nggak perlu melakukan operasi order by. Kedua, nggak ada differential integrity constraint ya. Jadi kalau kamu ada data dinormalisasi, pasti ada kunci tamu merujuk pada primary key di data yang lain. Saya nggak perlu. Ya, jadi apa artinya? Menjadi sederhana. Jadi kedua, saya nggak perlu SQL, tapi lebih ke programming. Atau saya pakai SQL tapi terbatas, disebut dengan CAP nanti ya. Disebut dia relax is ACID ya. Ingat ya, SQL itu punya sifat yang tidak bisa tidak untuk keperluan transaksional namanya ACID. Tapi ACID-nya itu nggak penuh. Hanya bisa menjamin, tapi yang dijamin itu tidak semuanya. Disebutlah viewer guarantee. Ketiga, karena tidak ada bagaimana melakukan integrasi yang mudah with other application di support SQL. Jadi kalau satunya pakai SQL, satunya nggak, susah. Ini gimana caranya mengintegrasikan satu nggak perlu SQL, satu perlu SQL. Tapi kalau pakai NoSQL, sudah nggak ada ketergantungan terhadap SQL. Ini yang menggunakan katanya, tapi ini slide lama ini yang saya ambil ya. Tapi paling tidak kan ada Facebook katanya kan ya, ada Twitter ya. Ini semuanya menggunakan namanya, contohnya Cassandra database. Gak pernah pakai kamu ya, gitu. Saya juga gak pernah pakai. Ada Dynamo dipakai oleh Amazon. Ada HBase, ini lambangnya apa ini? Saya nggak tahu ini ya. LinkedIn ya kan, dia pakai ya kan, Voldemort namanya. Ada Baidu, produk Cina ini ya, Hypertable namanya. Google menggunakan apa? Bigtable. Mana nggak ada di sini yang namanya SQL. Artinya ini slide lama ini, slide 10 tahun yang lalu ya, yang saya kumpulkan, ambil satu-satu kan. Sekarang mungkin sudah berubah ya. Artinya memang di dalam dunia ini ada yang memang saya nggak memerlukan SQL. Oke. Tapi ada istilah dalam bahasa Inggris yang disebut dengan the perfect storm ya. Mungkin taman ini kita berhenti jam 4 ya. Storm itu badai. Badai yang sempurna katanya. Jadi kalau badai sempurna itu hancur. Kita tahu bahwa large dataset itu kebutuhan, sehingga orang mengatakan large dataset itu biasanya dikaitkan dengan database yang tidak melulu terstruktur ya, campuran, ada gambar, ada suara, ada utamanya teks, sehingga ini memang harus, nggak mungkin kalau kita hanya menggantungkan pada SQL, itu maksudnya. Sehingga harus menerima alternatif. And dynamically typed data is sum together in perfect storm. Jadi tipe-tipe data itu bisa berubah secara dynamic gitu kan ya. Dan nggak mungkin ya ini semuanya bisa diakomodasi hanya dengan menggunakan satu jenis database tadi ya, seperti SQL. Tapi apa yang diperlukan itu bukanlah sesuatu untuk melawan ya. Backslash itu, kalau slash itu garis miring kan, atau backslash itu melawan, tidak untuk melawan RDBMS. Semua mengakui di dunia SQL itu rich query language, nggak ada rivalnya ya, dan nggak bisa digantikan oleh NoSQL. Emangnya mau melakukan transaksional ya, di dalam transaksi itu mau pakai text database, capek, banyak hal-hal yang harus ditambahin di situ. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi walaupun ada NoSQL itu tidak untuk menggantikan SQL, tetapi memang ada sebuah kebutuhan yang
nggak memerlukan SQL. Oke, bentar ya, kita bagi target. Seperti ini. Masih tip semua ini ya. Oh ini ya. Kalau kita berhenti di sini ya sebelum dokumen ya. Oh sorry, perfect storm sudah ya. Ini perfect storm. Oke, converting. Ya, kita coba memahami kebutuhan mengenai basis data NoSQL. NoSQL ya di sini yang saya buat definisi umum dapat dikategorikan sebagai sistem manajemen basis data ya yang keluar ya dari database relasional tradisional. Tetapi dia menyediakan fleksibilitas mengenai skema yang tidak harus kaku ya menggunakan data skema normalisasi misalnya kan dan juga skalabilitas yang bisa fleksibel tidak harus dulu cuma menggunakan horizontal database. Skema fleksibilitas itu memungkinkan bahwa struktur data itu bisa dinamis dan terus bertambah tanpa harus di depan ditentukan skema. Kalau database enggak kan, kamu tentukan dulu desain skemanya. Apa saja tabelnya? Bagaimana satu tabel dengan yang lain saling bergantung, ada kunci tamu dan primary key. Fix, baru diproduksi. Nah kalau saya butuh sesuatu bisa berubah, di tengah-tengah dia dipakai, nggak bisa. Pakai solusi relational database pakai SQL, nggak bisa. Itu satu. Kedua, jadi pertama adalah karena fleksibilitas dari skema yang bisa dibuat. Kedua, skalabilitas horizontal ya. Jadi penambahannya itu didesain untuk scale out dengan hanya menambah server untuk mengakomodasi data yang semakin bertambah dan adanya traffic kebutuhan lalu lintas data yang juga besar. Itu kedua. Jadi kalau bisa tidak berpengaruh terhadap struktur, yang penting cuma tambahkan aja data ya. Artinya kita memerlukan sebuah skema yang fleksibel kapanpun silakan tanpa server gitu ya. Ketiga, high performance. Ini kaitan dengan penggunaan yang sifatnya adalah real time ya. Bacanya harus cepat, baik baca maupun tulis. Kalau enggak, orang cepat tulisnya lambat, bisa baca dia dapat data yang lama gitu kan ya. Ya dua-duanya kan, fast read and write operation. Sehingga ini bisa dipakai untuk real time. Real time kalau kamu bermain saham, mata uang, itu hitungannya detik. Sehingga berubah, ya kan, yang baca itu jangan sampai dapat informasi yang lama sehingga dia salah decision. Terakhir distributed, bahwa pengoperasiannya itu harus bisa disebar ke sejumlah node ya sehingga ini satu memungkinkan redundansi. Akibatnya kalau satu node mati yang lain permintaan itu masih bisa dipenuhi dengan diarahkan pada server yang sedang operasional. Jadi ada fault tolerance di situ. Ya. Bagaimana evolusinya yang kemudian mengarahkan ke keperluan untuk SQL? Satu kaitan dengan sejarah gitu ya. Bahwa ditemukannya database NoSQL itu karena apa? Karena keterbatasan respon yang bisa
ditangani oleh relational database dikaitkan dengan bagaimana menangani big data, data yang tidak terstruktur, dan data yang memerlukan kebutuhan pakai web application. Aplikasi web langsung yang kalau database kan nggak bisa, kamu harus pakai query. The only way to access structured database adalah SQL query. Tidak ada yang lain. Historical context ya. Jadi ini bisa-bisa pakai ini, padahal saya maunya enggak ya kan, datanya tidak struktur sehingga saya enggak mau pakai SQL. Nah, geraknya karena adopsi yang sudah digunakan di dalam penyataan itu satu big data tadi, bahwa di awal kuliah saya menjelaskan big data itu volume, variety itu tumbuh secara eksponensial. Kedua, pemrosesan real time. Real time itu immediate. Ya, detik ini saya pun ingin dapatkan itu. Kalau bisa saya dapat data yang kadaluarsa saya kan, baik di katanya di sosial media, online gaming ya. Semuanya ini menjadi betul-betul bisa digunakan itu karena dia mendapatkan manfaat dari NoSQL, tak pakai SQL di dalamnya. Terakhir adalah komputasi berbasis cloud. Ya, jadi diperlukan sebuah database yang melakukan scale ya, penambahan skalabilitasnya itu secara horizontal dengan cara didistribusikan, ditambah aja, ditempatkan di mana menjadi gak penting, tidak harus berada di tempat yang sama. Apa fiturnya dari NoSQL database? Satu disebut schema less design. Jadi nggak harus didefinisikan dulu skemanya secara kaku. Jadi mengakomodasi apa, data modelnya yang bisa berubah terus. Dua, skalabilitas tadi, jadi bisa horizontal gitu kan ya. Nggak cukup, berikutnya simpan di server yang lain. Ya, dan ini sekali lagi oleh karena distribusi bisa dari tadi kan keamanan dari ketersediaan, satu mati yang lain bisa ya. Ketiga, high availability, otomatis karena ada replikasi dan didistribusi sehingga seolah-olah tidak pernah berhenti. Tidak pernah ada gangguan, kok ada gangguan seolah tidak pernah ada gangguan gitu ya. Sekali lagi itu karena tadi kan replikasi dan distribusi. Terakhir, komputasinya harus distribusi, nggak bisa kita query itu hanya pada satu server. Tapi begitu saya query itu bisa disebar. Nah, lebih susah ini kan ya, karena belum tentu di server yang kita akses di mana dia berada. Sehingga dia memang harus disediakan yang saya sebut tadi di depan, sebuah tabel yang mendikasikan data itu disimpan di mana sehingga mencarinya lebih cepat pada saat kita masuk ke server pusatnya itu kan ya. Oke. Ya. Beberapa tipe di mana tadi? Sorry. Ya, satu aja lagi ya. Ini sudah panjang penjelasannya nih ya. Ini core desainnya tadi ya, ini cap kita bahas pada kuliah berikutnya ya. Prinsip-prinsip desain utamanya, satu, data tidak perlu dinormalisasi. Jadi data, ingat ya, kamu saya nggak akan mengulang lagi kalau kita belajar yang namanya konsep database dasar itu, agar data itu tidak menyebabkan namanya anomali harus dilakukan normalisasi. Kalau ada tabel besar itu dipecah-pecah menjadi tabel yang lebih kecil. Ya, tapi data ini tidak dipecah-pecah dan disimpan secara redundan. Paham ya? Ya, jadi sebagai relawan dari normalisasi, justru data ini dibiarkan redundan. Dalam normalisasi, data nggak boleh redundan. Data redundan itu akan menyebabkan update anomali. Itu yang tidak saya jelaskan ya. Itu ada di mata kuliah
basis data dasar itu, sehingga dibiarkan apa adanya supaya bisa diakses secara cepat karena data itu tidak dipecah. Jadi biarkan data itu besar, paham ya? Kalau nggak cukup, ya udah dipotong secara horizontal, disimpan di tempat yang berbeda. Kedua, skema flexibility. Jadi kalau database nggak bisa tidak, kamu sekalian desain dulu di depan, nggak boleh berubah tuh. Kalau ada berubah, perubahannya itu harus menghentikan dulu operasional, dirubah dulu database-nya yang asalnya ada di database dengan skema yang lama, dipindah ke skema yang baru. Ini enggak. Sehingga tidak perlu, makanya distilahkan allow dynamic schema changes without downtime. Kalau data biasa harus matikan dulu, rubah skemanya, copy data ke skema yang baru. Partitioning, data yang besar ke bawah yang horizontal itu tinggal dipecah, disebutlah dengan horizontal scalability, masing-masing bisa disimpan di server pada node yang berbeda secara geografis. Terakhir, kalau di dalam database yang akan saya jelaskan dalam kuliah berikutnya dikenal dengan istilah konsistensi tanpa kata eventual. Eventual itu artinya pada akhirnya ya. Jadi database di depan sudah harus konsisten. Tapi di sini nggak apa-apa, ada relax istilahnya ya kan. Prioritize availability. Jadi yang penting terutama di zaman seperti sekarang di web dan media sosial akses itu, yang penting data itu tersedia. Orang jadi senang kalau saya dapat akses. Nggak penting, ini data yang paling terkini apa enggak. Ya kalau kamu baca sosial media nggak penting kan. Ini baca detik kamu dapat detik yang 3 jam yang lalu, kamu nggak protes. Nggak akan protes itu. Tapi kalau transaksi kamu mau beli tiket, dapat yang 3 jam yang lalu, itu sudah dibeli orang. Jadi kamu dapat yang terakhir, beda ya. Jadi untuk kaitan dengan aplikasi yang memang tidak memerlukan konsistensi, ya nggak apa-apa. Nggak perlu harus immediate. Disebutlah ini yang tidak harus immediate, itu adalah cap ya. Konsistensi, availability, dan partitioning. Nah, kita akan bahas cap ini pada kuliah berikutnya ya. Di kali ini tambahan, saya hentikan aja 2 jam ini. Ya, insya Allah kita jumpa lagi ya. Mudah-mudahan minggu depan saya sehat. Kalau pilek itu kepala pusing gitu ya. Sehingga kalau berdiri itu inginnya duduk, bahkan inginnya tidur kalau orang pilek ya. Kalau kamu pilek kan seperti inginnya tidur gitu ya. Jadi itu ya kalau tugas itu sudah ya, tugas yang pertama sudah ya. Nanti yang tugas yang kedua apakah perlu dikumpulkan karena ini kan sekarang minggu berapa ini? 13 ya. Jadi 13, 14, 15. Jadi masih ada 3 kuliah lagi lanjutkan ini plus masih ada content management gitu ya. Jadi biasanya tugas yang berikutnya itu hanya dikumpulkan. Biasanya saya ngasih kumpulan, kasih ekstra sampai awal minggu setelah minggu ujian. Gitu ya. Saya biarkan ujian itu biar kamu tidak fokus mengerjakan tugas dan mungkin memang tidak akan sempat untuk presentasi. Saya kira itu insya Allah ya. Jadi kalau memang minggu depan nggak bisa, saya akan sampaikan untuk ketemu daring lagi ya. Tapi saya berharap minggu depan udah bosan juga ketemu, tidak ketemu langsung gitu ya. Ketemu muka gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, saya akhiri dulu ya. Jadi kalau tatap muka ini jangan sampai 2,5 jam ya kan, kelengar ya, baik kamu ataupun saya gitu ya. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan insya Allah jumpa lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi